Alhamdulillah alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi as-sadiqu wa'dil amin. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allah Ta'ala fi kitabihil 'azizil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Wa la takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah, ashabul jannati humul faizun. Al-ayat Sadaqallahul Azim. Wa qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sayati zaman ala ummati yafiruna minal ulama fayabtariyahumullahu bisalasin baliyah ila akhir hadis. Hadirin jamaah salat Jumat rahimahullah. Segala puji hanya milik Allah yang tiada ilah kecuali Allah. Allah tempat memohon kita semua. Allah tempat bergantung segala sesuatu, dan hanya dengan takdir dan ridhonya kita dapat hadir di makom ini, di masjid ini dalam rangka ibadah, dalam rangka zikrullah. Fas'au ila dzikrillah wa dzarul bait. Mudah-mudahan amal soleh kita senantiasa diterima Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa dilimpah curahkan kepada baginda kita Al-Mustafa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabat, tabi'in, tabi'at, tak terkecuali kita sebagai umatnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau. Hadirin jamaah salat Jumat rahimahullah, salah satu kewajiban khatib menyampaikan wasiat takwa. Pada khatib khususnya dan seluruh jamaah yang hadir, mari kita manfaatkan kesempatan yang Allah anugerahkan. Allah berikan kesempatan panjang umur, Allah berikan kekuatan iman, Allah berikan kesehatan. Tentu ini semua adalah modal yang sangat berharga untuk terus meningkatkan keimanan kita dan meningkatkan kualitas dan kuantitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, setiap manusia tidak lepas dari 3 dimensi waktu. Pasti kita mengalami masa yang disebut zaman madi, zaman hal, dan mustaqbal. Masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Tentunya manusia yang terbaik adalah manusia yang mampu menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Bagaimana kita mengevaluasi waktu yang sudah kita lalui? Masa lalu harus kita hitung, masa lalu harus kita jadikan cermin, masa lalu harus kita perhitungkan. Agar apa? Masa kini, hari ini, kita mampu memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Dan tentu kita harus merencanakan dengan sebaik-baiknya agar masa yang akan datang, semua yang kita rencanakan dan kita lakukan itu semua lebih baik dibandingkan dengan apa yang sudah kita lakukan. Kenapa demikian? Karena Imam Ali karramallahu wajhah mengatakan, barang siapa yang hari ini lebih baik dibandingkan dengan hari kemarin, maka dialah orang-orang yang beruntung. Tetapi sebaliknya, manakala hari ini lebih buruk dibandingkan dengan hari kemarin, maka tentu kita termasuk orang-orang yang rusak. Dan jika hari ini sama dengan hari kemarin, itu termasuk orang-orang yang rugi. Nah, oleh karena jamaah kaum muslimin rahimakumullah, tentunya khatib mengajak kepada diri khatib dan seluruh jamaah, mari kita manfaatkan hari ini supaya lebih baik dibandingkan dengan masa lalu. Masa depan supaya lebih baik daripada hari ini. Masa depan bukan hanya esok, lusa, tetapi tentu yang terpenting adalah hari depan akhirat. Maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an, di dalam surah Al-Hasr dimulai ayat 18.
Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan perhatikanlah masa lalu. Perbuatan apa yang sudah kita lakukan, jangan-jangan yang kita lakukan masih belum sesuai dengan Al-Quran. Jangan-jangan apa yang kita lakukan belum sesuai dengan keinginan Rasul. Jangan-jangan yang kita lakukan, kita hanya melakukan seingin kita, tetapi kita tidak pernah bertanya kepada para ulama yang mampu menggali kandungan Quran dan Sunnah Rasul. Maka kesempatan ini tentu masa depan dan seterusnya, bagaimana kita bisa memahami kandungan ayat Allah supaya kita hidup ini sesuai dengan keinginan Allah. Bagaimana kita memahami hadis-hadis Rasul agar kita hidup ini sesuai dengan sunnahnya. Lalu tentu tarekahnya atau caranya, ikhtiarnya apa? Dekati para ulama. Dekati orang-orang yang memiliki wawasan keislaman dan mereka takut oleh Allah. Karena yang disebut ulama yang sesungguhnya kata Allah dalam Al-Quran, innama yakhshallahu min ibadihi ulama. Yang disebut ulama adalah orang-orang yang memiliki wawasan luas terkait dengan al-Islam, kandungan Quran dan Sunnah, dan mereka takut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya hidupnya terjaga, banyak baiknya dibandingkan dengan salahnya. Kenapa demikian? Kita harus bertanya kepada para ulama, karena kita tidak bisa memahami secara utuh terkait kandungan Quran dan Sunnah kecuali orang-orang yang memiliki sakofah Islamiyah. Orang-orang yang memiliki kemampuan untuk menggali itu semua. Maka dekati mereka ketika masih mengadakan suatu kegiatan. Hadirlah. Untuk apa? Agar kita faham terkait dengan al-Islam. Dan yang paling dikhawatirkan adalah ketika umat muslim sudah jauh dari para ulama. Salah seorang ulama, Syekh Nawawi Al-Bantani, dalam kitabnya Nasaihul Ibad, nasihat untuk hamba-hamba, beliau pernah mengutip salah satu hadis Rasul Muhammad SAW yang berbunyi, sayati zamanun ala ummati yafiruna minal ulama'i fayabtaliyahumullahu bisalasin bariyah. Kata baginda Rasul, akan datang suatu era, suatu zaman yang mana di zaman itu umatku, umat muslim tentunya, mereka sudah yafiruna minal ulama, lari dari para ulama, jauh dari para ulama. Jauh dalam arti dua makna. Yang pertama, jauh secara makani. Mereka tidak pernah ikut gabung, duduk, berkumpul. Yang kedua, jauh secara maknawi, yakni mereka tidak pernah bertanya, tidak pernah mendengarkan fatwanya, tidak pernah mengikuti apa yang disampaikannya. Maka ketika itu sudah terjadi, kata baginda Rasul, akan terjadi musibah yang besar. Akan Allah timpakan musibah, 3 musibah yang besar. Apa 3 hal itu? Yang pertama, yarfa'ullahul barakata min kasbihim. Akan Allah angkat berkah dari kasab mereka. Bisa jadi penghasilannya lebih besar, bisa jadi keadaan dunianya lebih banyak, tetapi terasa kurang, bahkan mungkin banyak resahnya. Bisa jadi hartanya berlimpah, tapi kenapa ketenangan tidak dimiliki? Padahal rasa-rasanya semua sudah dimiliki, tapi kok hatinya tidak memiliki ketenangan. Mungkin ada yang salah. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kata baginda Rasul, ancaman yang akan Allah berikan ketika umatku sudah jauh dari para ulama, dalam arti tidak pernah mengkaji kandungan Allah, kandungan ayat Allah dan sunnah Rasul, tidak pernah bertanya kepada para ulama, maka musibah yang kedua adalah yusallituhumullahu sultanan zaliman. Mereka akan Allah berikan pemimpin-pemimpin yang zalim. Jika kita masih dipimpin oleh pemimpin yang adil, alhamdulillah. Ini membuktikan bahwa kita masih dekat dengan Allah, dekat dengan Rasul, dan mengikuti kepada petunjuk-petunjuk para ulama.
Tapi jika sudah terjadi di satu daerah dipimpin oleh orang-orang yang zalim, orang-orang yang hanya mementingkan dirinya sendiri, orang-orang yang hanya mementingkan satu kelompok, yang pada akhirnya mereka melakukan kesalahan-kesalahan secara hukum, ini ada kemungkinan kesalahan ada di kita karena kita jauh dari ulama yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling dahsyat adalah ujian yang terakhir, yang ketiga, yakhrujuna minad dunya bighairi iman. Nauzubillah, keluar dari dunia, meninggal dunia tanpa membawa iman dan Islam. Mudah-mudahan khotib dan seluruh jamaah kita senantiasa dekat dengan Al-Quran dan Sunnah Rasul, tetapi torekatnya, wasilahnya, ikhtiarnya adalah tanyakan kepada orang-orang yang memiliki kemampuan untuk menjabarkan itu semua. Hadiri majelis taklim baik secara online ataupun offline. Untuk apa? Menambah wawasan. Mudah-mudahan setelah kita memahami, kita mampu mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari dengan sebaik-baiknya. Sehingga mudah-mudahan di masa yang akan datang dunia, masa yang akan datang akhirat, kita termasuk hamba-hamba yang mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillah alladzi asasa al-islam bisyahada. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah salat Jumat rahimahumullah, kesimpulan dari khutbah pertama bahwa kita tidak akan lepas dari masa lalu, masa kini dan masa yang akan datang. Manusia yang terbaik adalah orang-orang yang senantiasa mengevaluasi waktu yang sudah kita lalui dan kita melakukan yang terbaik hari ini dan mempersiapkan yang lebih baik lagi di masa yang akan datang. Untuk itu kita sebagai umat muslim tentu yang terbaik adalah bagaimana agar apa yang kita lakukan, baik vertikal horizontal ibadah yang kita lakukan, standarnya adalah Al-Quran dan Sunnah Rasul, yang itu semua digali oleh para ulama. Maka tentu kewajiban kita adalah bertanya kepada orang-orang yang berilmu. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakanlah kepada ahli ilmu jika kalian tidak mengetahui. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah kuatkan keimanan kita, Allah kuatkan badan kita untuk takwa, dan Allah berikan berbagai kebaikan. Allah jauhkan dari malapetaka, Allah ampuni dosa-dosa kita. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Amin ya Allah ya mujibbas sa'ilin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa sayyirhum 'alal mu'anidin. Rabbi ighfir lana bil khairat wa ya khairan nasirin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma akrim hadhihi al ummah muhammadiyah bi jamili awaidika fi darain ikraman liman ja'altaha min ummatihi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana bi futuhil arifin. Allahumma aftah lana abwabal khairi wa abwabal barakati wa abwabal rizqi wa abwabal quwwati wa abwabas salamati wa abwabas sihhati wa abwabal jannah. Rabbana ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadhan wa hassil maqasidana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar.
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi